sangat-sangat luar biasa, bahkan disebutkan bertaraf menteri top level dunia. Kali ini AHY membawakan sebuah pidato yang sangat-sangat menggema dan tentu saja menggambarkan bagaimana sikap loyalitasnya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sontak pidato ini menjadi trending karena beliau menyampaikan pidato ini dalam bahasa Inggris dan telah disediakan pula terjemahannya. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak. Namun sebelum itu, kita sepertinya sudah tahu bahwa sepak terjang AHY ini di Kabinet Indonesia sangat luar biasa ya. Pertama-tama beliau memang bergabung ke dalam Kabinet Bapak Presiden Jokowi yang saat itu beliau tidak menjabat secara full karena beliau bersifat menteri pengganti. Namun tentu saja AHY ini dinilai sangat luar biasa karena dalam waktu yang singkat sanggup mengerjakan beberapa program kementerian yang cukup rumit, namun AHY berhasil menyelesaikan itu semua. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak ulasannya. Malaysia and also in Southeast Asia. So a big round of applause for our brothers and sisters from Malaysia. TYI is an independent think tank that focuses on issues of liberty, prosperity, and security. And Alhamdulillah, I see quite a few prominent figures here with us. Other than President SBY himself, we have several former ministers. Ada Mr. Tom Lembong, former Minister of Trade. Mr. Dino Patijalal, former Vice Minister of Foreign Affairs and also former Ambassador to America. As observer, we have Mr. Andi Malarangeng, former Minister of Youth and Sports. We have several members of Parliament, Bung BKH, Bung Rifki, dan yang lain-lain. And in the afternoon, former Minister of Foreign Affairs, Mr. Martina Talagawa, and senior academics, Pak Yusuf Wanandi and Ibu Dewi Fortuna Anwar will join us. And once again, thank you very much for coming to this event, especially to our fellow academics and dear friends from UKM Malaysia. Mohon maaf, Bapak Ibu yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih dan selamat datang di acara yang baik ini. Ladies and gentlemen, on the 16th of August, Chancellor of UKM yang di Pertuan Besar Negeri 9, Tuanku Muhriz, invited President SBY to deliver a keynote speech at UKM entitled "A Better World is Possible." The message and narrative was very powerful, in my opinion, and well appreciated by the audience at large. But I believe that the speech was not only dedicated to the faculty members and students of UKM, but also to the world leaders and the citizens of the world. And after the event, on the 19th September, Vice Chancellor Professor Ehwan and 9 other professors from UKM paid a visit to Cikeas at President SBY's residence. I was there accompanying him, and at that meeting, TYI and UKM have come to an agreement to initiate and co-organize a roundtable discussion. In fact, there will be a series of roundtable discussions which will be held here in Jakarta and later in Kuala Lumpur. And with the spirit of, again, a better world is possible, UKM and TYI will build a better and stronger cooperation today and in the future. And hopefully, it will not only strengthen our two institutions, but our two people and our two countries, Malaysia and Indonesia. I hope everyone will have a great time today, and I'm sure there will be a great discussion
We will talk about several most pressing issues, which include and revolves around geopolitics, international security, as well as global economy and climate change. Dan sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Mira Permatasari tadi sebagai moderator, roundtable discussion kali ini silahkan bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, boleh juga menggunakan bahasa salah paham. Salah-salah sedikit tidak masalah, yang penting paham gitu kira-kira ya. Karena kita satu rumpun, kita ingin acara ini tidak terlalu formal, walaupun serius, tetapi juga tetap enjoy dan ada keceriaan di antara kita. Karena tidak setiap kali kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Saya bangga sekali, saya senang sekali Bapak Ibu berkenan untuk berkunjung kembali ke Indonesia untuk berbagi cerita dan juga pengalaman dan pandangan-pandangannya. Saya akan lanjutkan opening remarks ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya cintai dan hormati, saya yakin kita semua yang hadir di ruangan ini memiliki perasaan yang sama tentang situasi dan kondisi dunia kita hari ini dan juga masa depan kita semua. Ada kecemasan, ada juga ketakutan karena kita menghadapi berbagai ujian, cobaan, tantangan, dan krisis multidimensional yang tentunya menghadirkan dunia dan kehidupan manusia di abad 21 ini yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Sering dikatakan semakin vulnerable, semakin uncertain, semakin kompleks dan juga semakin ambiguous. Tapi tentu kita termasuk orang-orang yang memiliki harapan dan keyakinan bahwa dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, sinergi dan kolaborasi, insya Allah kita bisa membawa dunia semakin baik ke depan dan tidak terpuruk dalam krisis yang berkepanjangan. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan itu masih menghadirkan berbagai tekanan, terutama dalam sektor politik dan ekonomi global. Bukan hanya krisis itu mengancam kesehatan masyarakat dunia, tetapi kita tahu bahwa juga menghadirkan perubahan tatanan kehidupan, termasuk kehidupan politik dan demokrasi. Kita juga mengikuti seolah kembali menjadi lebih tersentralisasi. Juga atas nama penyelamatan krisis, seringkali checks and balance, open and transparent governance itu juga diabaikan. Ini juga mengakibatkan berbagai ketidakstabilan di berbagai pemerintahan negara-negara di dunia. Yang jelas pandemi juga masih menyisakan berbagai permasalahan ekonomi yang berat, terutama lemahnya daya beli masyarakat kita di sana-sini, belum normalnya neraca perdagangan serta investasi secara global. Nah kemudian masih kita bingung mencari jalan terbaik untuk pulih dan bangkit dari krisis, terjadi perang di Ukraina, invasi Rusia ke negara tersebut yang seolah menjadi epitome dari penggunaan militer dalam menyelesaikan konflik geopolitik di